Media Halal Muslim. Ya sekelas brand-brand yang terkenal aja butuh iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi wabarakatuh. Jazirah Mart. Ada Jazirah Mart. Jadi ada 4 pengusaha muslim yang menghadirkan produknya di podcast Dari 90-an. serial Wanita Muslimah dan Dari tahun 90, digital Ustaz. marketing hari ini. Tahan ya. Pakai bahan apa ya? Keripik 90-an. Berarti dari tahun 90 dia gitu. Generasi mungkin. Oh, rahasia. Generasi 90-an. Masya Allah. Gini Dit, apa Dit? Masya Allah. Rame ya hari ini, Masya Allah. Antusiasmenya kembali sepertinya. Hari ini ada 4 pengusaha muslim dan muslimah. Pertama ada Nafisa. Ini kakak-kakak ya boleh. Kakak-kakak. Nafisa. Tadi langsung memang ngantar. Oh, jumpa ownernya. langsung loh. Nama usahanya Jazirah Mart. Jazirah Mart ya. Akun Instagramnya @jazirahmart. Ini ya, udah ada di depan sini. Jenis usahanya online shop, alamatnya di Taman Asoka Asri. Daerah mana nih Taman Asoka Asri? Dekat sini. Sunggal ya. Daerah Medan Selayang kayaknya. Siap, Taman Asoka Asri. Deskripsi singkat usahanya penjualan kurma, makanan, madu-maduan dan herbal. Produk yang dijual itu tadi ada makanan, makanan beku, frozen food, kurma, saffron, kustul hindi, habatus saudah, madu, parfum, baju-baju dan banyak and many things Arabian stuffs dan barang-barang atau produk-produk khas Arab lainnya. Yang khasnya itu adalah yang andalannya makanan beku khas Arab, ada sambusa dan beef shawarma. Ini ada sambusa dan beef shawarma ya, ini salah satu di depan. Ini tadi yang termasuk pemiliknya langsung orang Arab ya, Nul ya? Iya, Ustaz. Masya Allah. Maka Ada produknya kurma, ada kustul hindi, ini lagi ngetren sekarang ya. Untuk apa ya? Untuk meningkatkan kesehatan, imun ya. kesehatan Kustul paru. hindi, habatus sauda dan saffron. Bisa dihubungi Kak Nafisa di @jazirahmart di itu akun Instagramnya @jazirahmart, nomor kontaknya 0819 3420 0481. Di 0819 3420 0481. Berikutnya ada dari Aidil Bagus Raharjo. Ah, ini dia satu lagi. Produknya adalah Kang Bubur. Ah, betul ini Nah, dia. ini Pas sekali. Kang Bubur Ustadz. Wah. Yang itu Ustadz. Bubur ketan yang di Jalan Sriwijaya Ustadz. Oh. Ini dia. Masya Allah. Selanjutnya memang doa Ustaz. Yang Ustadz Penasaran. langsung menyambanginya karena melihat postingan makan halal Medan. Bang Aidil Bagus Raharjo. Ketutup ya. Gini lah ya. Nama usaha Kang Bubur Medan, jenis usaha makanan and dessert, alamat usaha Jalan Sriwijaya, Darat, Kecamatan Medan Baru. Jadi dia lokasinya ini kalau nggak salah satu tempat sama Opa Oma Cafe ya. Karena udah pernah di review makan halal Medan juga. Akun Instagramnya @kangbubur_medan. Jadi dia ini bubur ketan dipadukan dengan susu dan es krim. Jadi bubur pulut lah, kalau orang Medan bilangnya bubur pulut hitam. Pakai susu dan es krim. Biasanya kan kalau kita pakai makan pulut hitam kan nggak pakai topping-topping yang aneh ya. Ini dia pakai Ada es ya. krim dan juga pakai topping-topping menarik. Ini ada durian, dikirim ada Oreo, ini ada Almond. kacang almond. Masya Allah. Bisa di @kangbubur_medan atau bisa dihubungi di kontak Bang Aidil di 0822 40 39 5939. Di 0822 40 39 5939. Selanjutnya, Masya Allah ada dari namanya seperti ibunda kita, Ustadz, dari Aisyah. Yang dibahas Dari hari Aisyah. ini. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Keripik 90-an Sibolga Ini dia. by Sin. Apa nih? Ini Shin ya kan?
by Shin. Iyalah berarti. Keripik 90-an by Sibolga by huruf Arab Shin ya. Jadi dia keripik 90-an Sibolga, jenisnya makanan ringan. Panjang deskripsinya ya. Tapi bisa saya simpulkan ini adalah keripik yang bumbunya khas Sibolga sana, khas dari Sibolga Tapanuli Tengah. Jadi dia bisa ada beberapa varian, ada dari original, teri Medan, udang rebon, dan juga dia katanya organik, gak pakai micin, gak pakai genetically modified organism atau bahan-bahan yang berbahaya, bahan pangan yang berbahaya. Dan ini keripiknya keripik ubi. Jadi ini dibuat dari bahan-bahan yang alami, gak pakai micin. Jadi cemilan sehat lah ya. Cemilan sehat. Oke. Akun Instagramnya keripik 90-an Sibolga by Syah. Oh, Syah itu ya dia nih. Syah. Keripik 90-an Sibolga by Syah. Bisa dihubungi di 0822 7618 9117. Di 0822 7618 9117. Terakhir ada dari Kak Bella Cynthia Maramis. Makaroni, alamat usaha di Jalan Gaperta, ini Masya Allah. Akun Instagramnya Makaroni Rasyad. Kok ada Rosyad ya? Masya Allah. Ngambil nama Rosyad nih. Dan tapi kalau dari tampilannya dia kayak makaroninya makaroni kering ya, bukan makaroni yang biasanya kan makaroni dipanggang dia kan. Ini makaroni kering. Ada 19 varian rasa. Yang paling laku katanya barbecue, balado, jagung bakar, dan ayam bakar. Bisa dilihat Instagramnya di Makaroni Rasyad. Makaroni Rasyad. SYAA Rasyad. Atau di WhatsApp di 0812 6202 6206 atau di 0812 6202 6206. Kepada semua pengusaha muslim dan muslimah kami mengucapkan jazakumullah khair sudah mengirimkan produk-produknya, nanti akan kami akan direview Husnul di Instastory-nya Makan Halal Medan. Semoga meningkatkan awareness dan insya Allah bisa ada peningkatan penjualan ya. Mudah-mudahan, amin. Insya Allah ya, tapi kalau mau direview lebih lanjut bisa hubungi Nul ya. Nanti kan masuk dalam grup, jadi setiap pengusaha muslim yang berpartisipasi di podcast kolaborasi antara Medan Mengaji dan Makan Halal Medan itu nanti setelah di-review kita kumpulkan di dalam grup dan di situ kita bisa berkomunikasi lebih lanjut dan lebih luas terkait keilmuan digital marketing dan terkait hal-hal yang mungkin bisa dibicarakan selanjutnya. Jadi kita masuk ke materi ini mungkin agak karena mungkin teman-teman di studio ada program lain, kita hari ini bakal ngebahas soal Instagram Guide. Jadi Instagram Guide adalah fitur baru dari Instagram yang mulai di-launching oleh Instagram pada Mei 2020. Jadi sekitar tahun lalu. Jadi baru setahun ya. Jadi saya baca sebuah artikel dari sebuah artikel dari website yang berbasis teknologi namanya TechCrunch. Awalnya fitur ini diluncurkan oleh para bidang kesehatan, jadi punya platform untuk membicarakan topik penting di masa pandemi seperti sekarang ini. Salah satu contohnya adalah membuat tutorial untuk menghadapi rasa cemas selama pandemi. Jadi selama ini kan Instagram dia cuman punya fitur foto, slide foto, video dan IGTV. Jadi sekarang dia ada foto, ada feature guide. Guide ini dia lebih seperti blog Nul. Jadi kita bisa kayak ngebuat blog di Instagram kita. Nah, jadi lebih banyak teks lah gitu ya. Teks. Jadi ada 3 kategori guide yang bisa dipilih dalam Instagram. Pertama, places itu tempat.
yang kedua products tentang produk, dan yang ketiga post atau tentang postingan. Jadi places ditujukan untuk rekomendasi tempat-tempat yang kamu pilih. Kalau products untuk produk favorit, dan post untuk memberi rekomendasi post yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi ini dia untuk kita membuat kategorisasi di Instagram kita. Untuk langsung prakteknya, Siap. buka profil kita di depan. Paling atas tuh ada tanda tambah itu. Ya. Sekarang kan udah ada Reels ya. Nanti Reels mungkin kita terangkan di episode berikutnya. Tambah, sekarang kan ada banyak tuh. Ada post, ada story highlight, IGTV video, Reel ini fasilitas yang terbaru ya. Oke. Live ini untuk fitur siaran langsung, dan ini guide Guide. yang paling bawah. Panduan ya kalau Panduan. berbahasa Indonesia. Ya. Nah, diklik. Klik. Nah, ada 3 nih kan seperti yang saya sampaikan Ada tadi. 3 tempat. Ada produk, places, products, dan postingan. post. Nah, places ini kita merekomendasikan tempat yang kita bisa kita buat. Misalnya kita mau bikin cerita, misalnya tempat-tempat yang punya nilai historis dalam Islam, tinggal kita klik aja places. Nah, nanti dia keluar tuh seret, misalnya Basnul ya, karena paling dekat nih Basnul. Langsung muncul ya, Ah. terdekat ya. Dimasukkan ke post, ada hubungannya kan. Next. Oke. Nah, nanti dia muncul di postingan kita. Nanti jadi cancel ya. Ntar. Jadi nanti ketika kita buka di profil kita, dia akan terbagi 5 Oh, jadi kolom. 5 jendela gitu ya. 5 jendela. Ini ada yang postingan, ini yang terbaru, Reel. yang Reels, ini yang IGTV, ini yang guide, dan yang ini yang nge-tag kita. Oke. Ya kan? Nah, jadi nanti guide dia masuk di sini. Nah, Makan Halal Medan sudah buat guide-nya. Jadi kalau Makan Halal Medan dia, karena tadi kan dia ada 3 jenis Makan Halal Medan. Ada 3 jenis. Ada 3 jenis Guide. guide ya. Itu tadi places ya. Yang ada juga products. Kita bisa merekomendasikan produk yang kita suka. Nah, kalau Makan Halal Medan saya sudah membuat di post. Jadi saya mengkategorisasikan postingan-postingan yang agak berbeda mungkin segmentasinya. Jadi kalau Makan Halal Medan dia contohnya ada segmen rendang bareng Ustadz Wahyudi. Oke. Jadi kalau orang mau lihat segmen rendang dia tinggal melihat ini. Jadi ketika diklik Rendang ini segmen dakwahnya MAM, bukan jualan rendang ya. ya, atau kita jualan rendang. Tentang 2 orang. Jangan-jangan rendang ini bisa dianalogikan dengan sarit tadi Ustadz. Balik lagi ke situ. Alurnya maju mundur maju gitu. Ya, jadi ketika kita buat, jadi dia mengkategorisasikan postingan-postingan yang kita kumpulkan jadi satu guide. Jadi ini rendang, ada apanya? Ada deskripsinya. Nah, deskripsinya kan bisa cerita panjang ini. Oke. Nah, terus nanti episode-episode yang termasuk dari rendang ini langsung terlist dia di bawahnya. Oh, gitu kayak playlist ya. Lebih kayak playlist dia. Oke. Jadi itu bisa juga kalau misalnya yang kawan-kawan pengusaha bisa juga dimasukkan bisa ke situ juga ya. dimasukkan kemari. Sebagai Kayak Kak Nafisa ini kan kalau dari kategorisasi produknya kan Cukup banyak yang nggak luas. beririsan ini ya. Ada makanan, ada pakaian, ada obat-obatan. Mungkin dia Herbal, bisa dibuat parfum. guide juga ya. Yep. Nah, terus Makan Halal Medan lagi kan akhir-akhir beberapa minggu ke belakang kan kita buka usaha kurban nih. Kurban kerjasama ya. Kerjasama. Kolaborasi. Nah, jadi salah satu guide-nya untuk kurban. Jadi pertama ada foto siapa nih kayak kita kenal ya. Ustaz. Mohon dimaklumi Ustaz. Nah, ada deskripsinya sedikit. Nah, deskripsinya lah yang berfungsi kayak blog dia, bisa panjang. Nah, Oke. terus postingan-postingan yang berhubungan dengan kurban ada di sini dia. Termasuk fitur yang segar ini ya. Bang? Ya.
baru ya. Terbaru. Jadi memang menarik ini. Jadi kita bisa lebih mengkategorisasikan postingan-postingan kita. Gitu. Jadi sepertinya Instagram mengakomodir semua ya. Dan yang kita Blogger-blogger juga ditarik nih ke Instagram. dan yang bisa dimasukkan ke guide ini bukan hanya postingan kita kayak tadi playlist tadi kan Basnul. Ya. Jadi memang kita bisa memasukkan hal-hal yang kita senangi, produk, playlist atau postingan ke guide kita gitu. Jadi nanti misalnya ya saya ada rencana buat kayak makan halal Medan, buat kayak guide tempat yang wajib dikunjungi kalau sarapan pagi ya. Tinggal masukkan aja kan sap buat Directory ya. directory gitu. Jadi dia memang lebih lebih Terarsip. terkategorisasi. Nah, kemarin kan kita beberapa kali kulineran di luar kota. Yap. Nih ada yang di tebing tinggi. Untung yang Ustaz ikut. Kulineran di tebing tinggi. Berarti kisaran yang dibilang gitu. Ada juga yang di kisaran. Jadi memang Iya. kita bisa mengkategorisasi, memilah-milih apa saja yang ingin kita sampaikan di guide. Oke. Ya lebih kalau dihubungkan dengan digital marketing, jadi ya memang bisa jadi guide ya, jadi panduan penjualan produk-produk di baik itu Kak Nafisa, Bang Aidil, Kak Aisyah, dan Kak Bella gitu. Jadi mungkin bisa produk-produknya bisa lebih terkategorisasi ya. Misalnya dia kalau Bang Aidil ini mungkin bubur ketan, ada yang mungkin kategorisasinya yang pakai apa ya mungkin ya, ada yang pakai susu aja atau pakai es krim aja gitu kan. Jadi orang jadi lebih enak gitu. Atau produknya dari sisi edukasi diletak di guide itu ya Bang. Di guide itu. Jadi memang fitur ini memang bikin Instagram sendiri sebagai sebuah aplikasi jadi makin komplit, jadi makin menarik sehingga usernya lebih berlama-lama di Instagram kan. Karena zaman sekarang kan makin banyak saingan ya. Instagram sendiri juga dia walaupun sudah punya segmentasi pasar yang cukup, yang kukunya udah lumayan menancap nih kan, tapi ya dia terus berinovasi kan, karena pesaing kompetitor juga dari makin banyak medsos yang lain. Dan terbaru kan mereka sekarang mengeluarkan yang namanya Reels kan. Yang konsepnya 11-12 dengan TikTok gitu. Oke. Jadi kesimpulannya guide ini bisa teman-teman pengusaha muslim dan muslimah manfaatkan untuk lebih menjelaskan detail-detail produknya gitu. Jadi kalau di beberapa segmen podcast kita kan kayak saya ada bilang posting soal testimoni. Nah, itu mungkin bisa dikategorisasi kan. Testimoni semua gitu kan. Dan kalau memang hobi nulis bisa kayak nulis aja di blog gitu. Dan yang saya sukanya tampilannya keren gitu. Iya. Tampilannya keren. Kayak terdesain web gitu ya Bang. Nggak kaku gitu. Kayak ada sentuhan desain web gitu ya. Gitu. Jadi kalau masih kurang mungkin bisa kita lanjut ya, ikut Ustadz yang episode Aisyahnya berlanjut minggu depan. Mungkin kalau guide-nya bisa ada part 2-nya. Kita lihat minggu depan ya Ustadz ya. Boleh ya? Kira-kira boleh Ustadz ya? Boleh. Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.